Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita akan menjawab haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Bersama dengan saya tundukkan kepala dan kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Allah di pagi yang baik ini. Bapa Surgawi, kami sembah dalam nama Yesus, kiranya kekuatan yang baru turun atas kami, sukacita, damai, sejahtera, pengharapan, iman yang kokoh menjadi bagian kami untuk melewati sepanjang hari ini. Kami mungkin punya masalah, tetapi Allah lebih besar dari semua masalah yang kami hadapi. Berfirmanlah, berbicaralah Tuhan, kami mau mendengarnya, bahkan mau taat dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini yaitu bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bagaimana keadaan saudara? Kiranya sukacita dari Allah menjadi bahagian kita. Amin. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Kita akan baca bersama Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Habakuk adalah nabi yang hidup kurang lebih sezaman dengan Yeremia. Dan Nabi Habakuk ini Alkitab menceritakan bagaimana beban tanggungan yang ada di dalam diri Nabi Habakuk. Saudara sekalian jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Habakuk memang tidak secara detail menyediakan data mengenai peristiwa sejarah atau situasi politik yang membawa Nabi Habakuk untuk berdialog, bukan cuma sekedar berdialog, tetapi mungkin seperti satu pertanyaan atau perdebatan. Oleh karena Nabi Habakuk melihat situasi yang jauh dari yang dia inginkan, di mana pada masa itu saudara sekalian, dalam tatanan kehidupan orang Israel maupun dalam hubungannya mereka dengan bangsa-bangsa lain, kebenaran ditindas. Orang yang berbuat benar seolah-olah tidak beruntung. Sebaliknya orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, sepertinya semakin berkembang, merajalela, bahkan memiliki kuasa. Dan di dalam pertanyaan, dialog dengan Allah, perdebatan dengan Allah inilah kita melihat tadi di dalam Nabi Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk menyatakan satu komitmen keputusan untuk bersukacita. Kalau saudara baca, dia berkata walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, dan semua ternak terhalau bahkan tidak ada di kandang. Dia berkata, aku memilih untuk bersukacita. Itu sebabnya pagi hari ini Allah menggerakkan saya untuk menyampaikan firman dengan tema bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara sekalian, pelajaran yang pertama yang kita dapat lewat apa yang Nabi Habakuk sampaikan tadi yang sudah kita baca. Pelajaran yang pertama, sukacita yang sejati itu datang dari suasana hati, bukan dari suasana hidup. Sekali lagi, sukacita yang sejati itu datang bersumber dari suasana hati, bukan dari suasana hidup. Saudara sekalian, sukacita dapat timbul karena hal-hal lain di luar Tuhan seperti harta, ya, uang, deposito, tabungan, emas yang mungkin kita miliki, emas batangan. Itu bisa membuat kita senang, bisa membuat kita merasa nyaman, bahagia, bisa. Atau berasal dari jabatan, kedudukan, ya, pangkat, membuat orang senang. Ketika kedudukan kita naik, kita dipromosikan dengan jabatan yang lain, jabatan yang lebih tinggi, kedudukan kita naik, saudara sekalian, itu bisa membuat kita merasa senang, sangat senang sekali, bersukacita. Atau mungkin koneksi dengan pejabat, ya, dengan orang-orang, kita punya hubungan, punya akses dengan orang-orang yang dapat menolong kita, itu bisa memberi rasa nyaman, rasa senang. Dan berbagai macam fasilitas dunia, ya, popularitas,
kekasih, dan lain-lain. Itu bisa membuat orang merasa senang, merasa nyaman, merasa mapan. Tetapi saya membaca sebuah artikel mengenai seorang aktor, artis yang sangat terkenal, Michael Jackson. Beliau sudah almarhum mendiang. Dan saya membaca dalam artikel itu, dan ini menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Tokoh ini ketika dia ada di atas panggung, on stage, maka dia merasa ada energi, ada sesuatu yang positif itu di dalam dirinya. Dia begitu menikmati, dia puas, dia merasa bahagia, dia begitu senang, dia begitu bersuka cita ketika dia on stage ada di atas panggung. Tetapi ketika dia turun dari panggung, dia merasa sepi dan dirinya seolah-olah tidak berarti. Saat tepuk tangan dan sorak pujian menggema dalam ruang konser, maka artis ini dia sangat menikmati. Dia menjadi begitu senang, merasa sangat bahagia. Seolah-olah dia ada pada tangga level tertinggi. Semua dia punya. Ketika dikerubuti oleh para penonton, oleh wartawan, ya, media massa yang meliput berita tampilannya, dia merasa, wow, segala sesuatu aku punya. Dia begitu bahagia di tengah sanjungan, di tengah senyuman, lampu blitz yang berkelap-kelip menyoroti dia, merekam dia. Perhatian tertuju kepada dia. Dia merasa hidupnya sangat berarti. Tapi saudara tahu, ketika dia sendiri, ketika ruang konser itu telah kosong dan ada di dalam rumahnya sendirian, tanpa penggemar, tanpa penonton, tanpa aplaus, tepuk tangan yang begitu meriah dari para penggemar, tanpa pujian, tanpa sanjungan. Pada saat-saat seperti itulah, maka artis ini merasa sepi, sunyi, kosong, dan tidak berarti. Saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, semua yang ada di dunia tak dapat memuaskan jiwa kita. Semua yang ada di dunia tidak dapat memberi sukacita di hati manusia. Ada satu guyonan joke di kalangan anak muda berkata bahwa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, ketika saya membaca ini saya selalu tersenyum. Masa sih? Yakin? Ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, saudara sekalian, apakah ketika kita punya uang maka hidup kita bahagia? Ketika kita bisa membeli segalanya, apakah kita bahagia? Dengan uang kita bisa punya semuanya? Saudara sekalian, Nabi Habakuk ketika dia berkata, ketika semua tidak ada, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Aku akan bersukaria. Uang bisa membeli makanan yang enak dan lezat. Tapi uang tidak bisa membeli nafsu makan. Saudara setuju? Amin. Ada seorang yang sakit dan kemudian dia dibelikan makanan oleh sahabatnya yang sangat lezat dari restoran yang ternama. Tapi dia hanya mencicipi sedikit dan dia tidak menghabiskan makanan itu. Saudara bisa membeli dengan uang saudara makanan yang lezat, tapi saudara tidak bisa membeli nafsu makan. Bapak Ibu jemaat, saudara bisa membeli rumah yang mewah, yang lengkap, tapi uang tidak dapat membeli kebahagiaan bagi penghuni rumah mewah. Saudara setuju? Amin. Banyak kisah terjadi dalam rumah mewah, kisah kelam, kisah yang menyedihkan, pertengkaran, perceraian, perpisahan, bahkan sampai pembunuhan. Dalam rumah mewah pun tetap ada air mata. Uang bisa membeli gedung yang megah, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan bagi penghuni rumah itu. Saudara sekalian, uang bisa membeli vitamin yang termahal, tapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Saudara sekalian, uang bisa membeli tempat tidur yang mewah, tapi tidak dapat membeli tidur yang nyenyak. Sukacita yang bersumber dari dunia sangat singkat dan tidak berarti, saudara sekalian. Hari-hari ini kita ada di tengah-tengah pergumulan melawan pandemi COVID-19. Pemerintah sudah mengadakan PPMK, pembatasan semua kegiatan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, marilah biarlah kiranya di tengah-tengah situasi yang mungkin menekan kita,
dunia yang tidak menjanjikan. Tapi sebagai anak-anak Allah, marilah kita hidup dengan sukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara sekalian, hati yang diisi oleh hadirat Tuhan, itulah hati yang penuh dengan sukacita. Sukacita tidak bersumber dari suasana dunia, tapi dari suasana hati. Ketika dunia tidak menjanjikan, bahkan dunia memburuk situasinya, saudara sekalian, anak-anak Allah tetap mampu bersukacita. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Habakuk. Walaupun pohon ara tidak berbunga. Kalau tidak berbunga, tidak mungkin berbuah. Kalau tidak berbuah, tidak mungkin panen. Artinya pohon ara tidak menjanjikan apa-apa. Pohon ara ini pohon yang paling banyak tumbuh di Israel dan menjadi salah satu bahan pangan bagi mereka, saudara sekalian. Bisa bayangkan ketika pohon ara ini tidak memberi hasil sama sekali. Berbunga pun tidak, apalagi berbuah. Tapi Habakuk berkata, di tengah-tengah kepahitan penderitaan, aku akan tetap bersukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Habakuk juga berkata ketika pohon anggur tidak berbuah. Kalau yang pertama pohon ara tidak berbunga. Kalau pohon anggur ini berbunga tapi tidak berbuah, saudara sekalian. Gagal menuju produksi. Jadi sempat senang, sempat bersuka cita. Loh, ternyata gagal, bunganya rontok semua, tidak berbuah. Dan ini mendatangkan duka cita. Pohon anggur ini pohon yang buahnya menjadi simbol sukacita dalam budaya Israel, saudara sekalian. Mereka sedih, terjadi kegagalan. Tetapi Habakuk berkata, walaupun di depan mataku ada kegagalan secara fisik, suasana dunia begitu menyedihkan, tetapi suasana hati Habakuk dia bawa untuk penuh dengan sukacita dari Allah. Bapak Ibu, dan dia berkata ladang-ladang tidak menghasilkan. Dia berkata hasil pohon zaitun mengecewakan. Kalau pohon ara tidak berbunga, kalau pohon anggur berbunga tapi tidak berbuah, maka kemudian Habakuk berkata pohon zaitun hasilnya mengecewakan. Artinya bisa berbunga dan bahkan sudah berbuah, tapi saudara tahu buahnya sangat mengecewakan. Biasa mereka panen 100%, mungkin ini hanya sampai 10%. Sangat mengecewakan, menyedihkan, memahitkan hati penduduk Israel. Pohon zaitun ini pohon yang sangat terkenal dan buahnya disukai, sumber pangan bagi orang Israel. Tapi Nabi Habakuk berkata, ketika semua yang mereka harapkan itu hilang, pupus di tengah jalan, tidak ada yang dapat diandalkan. Para petani sedih, orang tua sedih, anak-anak pun sedih, pemerintah sedih, masyarakat sedih. Ada mendung kesedihan di dalam kehidupan orang Israel. Bahkan kemudian Habakuk menyimpulkan dengan lebih jelas, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Mereka tidak punya cadangan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, artinya hilang dicuri. Sebab mereka diserang oleh Babel. Dan kemudian, saudara sekalian, orang-orang Israel ditawan, dibawa ke Babel. Tidak ada lagi kemegahan, tidak ada sukacita. Situasi yang sangat mengerikan. Dia berkata tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sebab semua yang mereka punya diambil oleh musuh. Saudara sekalian, ini situasi yang sebenarnya bertolak belakang dengan janji Tuhan. Ulangan 8 ayat 8 sampai 10, mari saya baca. Ulangan 8 ayat 8 sampai 10. Firman Allah berkata bahwa tanah perjanjian, tanah Israel, Yerusalem itu suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saudara lihat, firman Allah berkata bahwa negeri ini, tanah yang baik, di mana pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun berlimpah-limpah, makanan tersedia. Tapi saat ini fakta berbeda jauh dari kenyataan, dari harapan mereka. Kenyataan berbeda jauh dari harapan. Bapak Ibu,
Tetapi sekali lagi, Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Tuhan. Dosa umat Allah mendatangkan penghukuman. Tapi di tengah-tengah situasi yang seolah-olah nampaknya situasi itu menuju kepada kehancuran yang total dan tidak ada harapan. Namun Habakuk ingat akan kasih setia Tuhan. Dia bersuka cita. Dia sadar bahwa penghukuman Allah sedang terjadi atas kehidupan umatnya. Kehidupan umat Allah yang berdosa membuat duka cita air mata terjadi. Tetapi kemudian Habakuk ingat akan kesetiaan Allah. Dan dia berkata, aku akan bersorak-sorai. Di dalam bahasa aslinya bersorak-sorak ini alas. Bersuka cita tidak hanya dengan senyuman. Mungkin juga sedang dengan air mata, saudara sekalian. Namun yang terutama, Habakuk melompat-lompat dengan sukacita yang meluap dari hatinya. Saudara sekalian, bagaimana mungkin ini terjadi? Ingat, saya tadi katakan bahwa sukacita, pelajaran yang kita dapat yaitu sukacita itu datang dari suasana hati, bukan suasana hidup. Ketika hidup tidak menjanjikan, ketika hidup menuju kepada kegagalan, suram, situasi pandemi menakutkan, saudara sekalian. Banyak hal yang harus ditunda, berhenti. Pendapatan mungkin seolah-olah berkurang. Kesehatan terancam. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita hidup dalam genggaman tangan Tuhan. Habakuk sangat percaya itu. Walaupun umat Allah dibawa ke Babel, tetapi Habakuk tetap percaya bahwa Allah berdaulat atas umat Allah, bahkan berdaulat atas orang Babel. Kerajaan Babel ada di bawah kedaulatan Allah. Itu sebabnya Habakuk dia bersuka cita. Suasana hati Habakuk lebih kuat daripada tekanan keadaan lingkungan hidupnya. Saudara sekalian, mari bersuka citalah di dalam Tuhan. Sukacita ini adalah produk dari kerajaan sorga. Amin. Sebab Roma 14 ayat 7, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, Habakuk bersaksi bahwa dia melayani Allah bukan karena diberi berkat, tapi karena Allah itu adalah Allah yang dia sembah. Allah yang sudah mengasihi dan menolong dia. Saudara sekalian, kalau suasana surga ada dalam hati kita, kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan untuk menang atas segala keadaan dunia. Ayat yang terakhir, mari kita baca Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Mari terus menerus bersuka cita dalam segala keadaan. Mudah bagi Allah untuk menolong. Tapi mari bersuka cita atas pribadi Allah sendiri. Bersuka cita atas janji Allah. Bahkan bersuka cita atas keselamatan yang sudah Allah beri. Yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Dalam sukacita pasti ada mujizat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Allah. Sekalipun ada banyak tekanan, pergumulan, duka cita, air mata yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tapi biarlah kami bersuka cita seperti Habakuk. Bahkan seperti Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Kami akan bersukacita karena kami punya Yesus. Karena kami punya janji-janji Tuhan. Walaupun yang ada di depan kami masih jauh dari apa yang kami rindukan. Tapi kami hidup oleh karena firman Allah. Kami hidup oleh karena janji-janji Allah. Dan untuk itulah kami akan bersuka cita mengharapkan semua yang terbaik. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat, keluarga, pekerjaan, pendidikan, kesehatan ditolong dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh oleh anugerah Yesus dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan. Berkati pekerjaan Tuhan. Berkati gembala kami. Beri umur panjang, kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu Bapa dalam kelimpahan anugerah Allah. Tetap bersuka cita di tengah-tengah pergumulan dalam pelayanan. Hamba-Mu selalu kuat, diberkati oleh Allah. Bahkan membawa seluruh jemaat untuk melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden Jokowi, jajaran Menteri Kabinet, bahkan seluruh petugas paramedis, dokter, perawat, TNI, Polri. Diberkati, ditolong,
dilindungi. Hari-hari ini ada banyak orang sakit karena virus corona. Namun kami terus berharap kepada kebaikan Tuhan. Karena Tuhan akan menang atas situasi. Tuhan akan mengendalikan situasi. Ketika kami berseru berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan meluputkan kami. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kami bersuka cita. Karena ketika segala sesuatu seolah-olah menjauh, tapi Yesus mendekat dan beserta dengan kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Kami alaskan doa kami dan menerima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.